menjelaskan menggunakan aplikasi Google Meet pada Google Classroom. Pertama, kita buka di forum, ada LinkedIn, kita klik. Saya Indira Samali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indi, ketemu lagi dengan saya Indira Misamalini di Analisis Kimia Instrumen. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan kadar sampel Fe secara spektrofotometri. Tahapan penentuan sampel secara spektrofotometri, pertama kita harus menentukan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimum. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kurva antara absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku atau larutan standar pada konsentrasi tertentu. Kemudian yang kedua, penentuan operating time. Tujuannya untuk mengetahui waktu pengukuran yang stabil, yaitu saat sampel bereaksi sempurna dengan reagen warna sekitar 15 menit. Kemudian yang ketiga, pembuatan kurva larutan baku linier. Tujuannya untuk memperoleh persamaan larutan baku dalam penentuan kadar sampel. Kemudian penentuan kadar sampel. Penentuan kadar sampel ini menggunakan metode regresi linier, yaitu metode parametrik dengan variabel bebas konsentrasi dan variabel terikat absorbansi. Menggunakan persamaan garis regresi linier kurva larutan baku, sehingga konsentrasi sampel dapat dihitung dengan menggunakan kurva larutan baku tersebut. Bagaimana penentuan kadar sampel? Yuk, ikuti petunjuk berikut ini. Pertama, kita buka aplikasi Excel. Oke, kemudian kita ketikkan di sini konsentrasi dan absorbansi dari larutan standar yang kita sudah peroleh dari praktek sebelumnya. Oke, di sini konsentrasi, di sini absorbansi. Selanjutnya, kita masukkan konsentrasi dari larutan baku atau larutan standar. Yang pertama 0, kemudian 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm. Oke. Kemudian absorbansi yang kita peroleh, misalkan pada saat blanko 0, absorbansinya 0, pada saat 5 ppm misalkan 0,058. Pada saat 10 ppm misalkan 0,119. Kemudian pada saat 15 ppm 0,177. Kemudian pada saat 20 ppm 0,237. Oke. Ini konsentrasi dalam ppm. Oke. Kemudian di sini sampel yang tidak diketahui konsentrasinya, kita kasih X ya.
Misalkan diketahui absorbansinya 0,071. Oke. Ya, ini konsentrasi dan absorbansi. Kemudian konsentrasi ini dan absorbansi ini kita hubungkan dalam suatu bentuk grafik. Oke. Konsentrasi ini sebagai sumbu X, sedangkan absorbansi sumbu Y. Oke. Kemudian caranya kita blok dulu larutan standarnya. Kita klik ini, kita cari bagan yang kita inginkan, misalkan ini. Oke. Ya, ini sudah terbentuk bagan ya atau kurva. Kemudian di sini ada judul bagan, kemudian ini masih belum ada sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, belum ada. Kita bisa tambahin di sini. Misalkan judul bagan. Kurva kalibrasi FE. Oke. Larutan standar. Kurva kalibrasi larutan baku FE3. Kemudian di sini kita bisa menambahkan sumbunya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya, ini sumbu X-nya. Sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Misalkan kita sumbu X-nya konsentrasi, kita masukkan di sini. Kemudian yang sumbu Y-nya absorbansi. Oke, sudah. Oke, ini kurvanya. Kemudian dari kurva ini kita membutuhkan bentuk regresi linier. Kita klik desain, kemudian tata letak cepat. Kita cari ya tata letak yang nomor 9 ini, maka akan keluar persamaan regresi linearnya Y sama dengan 0,0119X min 0,0004. Oke, dengan R kuadratnya 0,999. Berarti mendekati 1. Artinya kurva ini sudah sesuai dengan standar ya. Kemudian di sini kita akan menentukan konsentrasi dari sampel. Di sini adalah X yang sudah diketahui absorbansinya, yaitu 0,071. Berarti persamaan ini ya kita masukkan ke dalam persamaan regresi linier Y sama dengan 0,0119X min 0,00004. Oke, kita masukkan, kita coba masukkan di sini. Y sama dengan 0,0119 X min 0,0004. Oke, ini persamaannya. Karena yang akan kita inginkan adalah konsentrasi dari sampel, di mana di sini X
maka persamaan ini kita balik. Posisi X dijadi sebelah kiri. Jadi 0,0119 X sama dengan Y-nya kita pindah ke sebelah kanan. Y plus 0,0004 G. Selanjutnya, kita cari X. X sama dengan, berarti di sini Y plus 0,0004 dibagi 0,0119. Oke, dibagi. Oke. 0,0119. Oke. X sama dengan, kita langsung hitung karena kita sudah pakai Excel, maka kita bisa langsung menghitung caranya karena Y-nya sudah diketahui di sini sebagai absorbansi. Maka langsung kita hitung, kita masukkan nilai Y sama dengan ini. Kemudian kita kasih kurung ditambah 0,0004. Oke. Kemudian dibagi 0,0119. Oke. Kita lihat berapa hasilnya. Ternyata hasilnya 6. Oke. Jadi konsentrasi dari sampel adalah 6 ppm. Oke. Setelah kita dapatkan konsentrasi dari sampel, maka kita bisa membahas tentang penentuan kadar Fe secara spektrofotometri, mulai dari awal sampai dengan mendapatkan konsentrasi dari sampel. Demikian Sobat Indi, penentuan kadar sampel dalam hari ini kadar Fe secara spektrofotometri. Kita berjumpa lagi dengan pembahasan yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.